Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Apa kabar nih kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Tetap jaga protokol kesehatannya. Jangan kemana-mana dulu ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, udah disiapin belum nih alat tulisnya? Pulpen sama bukunya? Sudah ya? Sudah Ibu. Duduknya yang rapi. Biar kita fokus belajarnya. Nah, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau Mega yang memimpin membaca doa. Oke, baik Ibu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Terima kasih Mega. Selanjutnya kita akan, biar semangat, Ibu mau kita nyanyi. Ibu mau lagu dari Sabang sampai Merauke. Coba, Deanita bisa memimpin buat bernyanyi? Baik Bu, bisa Bu. Ya. Mulai sekarang ya Bu. Oke, jadi teman-teman untuk memberikan semangat belajar kita, marilah kita menyanyi dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, Menyambung menjadi satulah Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sudah Bu. Terima kasih ya. Harus semangat ya hari ini belajarnya. Ibu mau absen dulu nih. Siapa aja yang udah hadir ya? Yang hadir, bilang hadir dengan semangat. Oke? Alhamdulillah hadir semua hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sebelumnya kalian udah pernah baca-baca tentang teks belum sih? Kayak baca cerita mungkin? Ada yang pernah? Pernah Bu. Pernah baca apa aja tuh kalau Ibu mau tahu? Cerita apa gitu? Cerita dongeng sih Bu kebanyakan. Dongeng, iya benar ya. Dongeng itu juga termasuk teks. Terus kita next lagi. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4 tentang globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Next. Kita tadi kan udah ada tuh di depan judulnya teks eksplanasi. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa ya itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Jadi, teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses, tentang kejadian-kejadian alam atau sosial yang ada di sekitar kita. Nih, contohnya ada proses terjadinya gerhana. Nah, di dalam teks itu bakal dijelasin tuh seperti apa proses terjadinya gerhana. Lalu ada juga proses terjadinya siang dan malam. Dari sini ada yang belum ditanya? Ada ya? Alhamdulillah udah ngerti. Lanjut, kita next nih. Di sini ada teks eksplanasi.
contoh teks eksplanasi. Ibu mau salah satu dari kalian baca. Siapa yang mau baca nih? Aku Ibu, aku mau. Boleh, Regita. Cermati kedua teks eksplanasi berikut. Terima kasih Regita sudah membaca contoh teks eksplanasi. Selanjutnya, Ibu mau menjelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi di dalam teks eksplanasi itu ada apa aja ya? Yang pertama, tuh bisa kita lihat di paragraf pertama tentang pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. Jadi, dalam teks eksplanasi di paragraf pertamanya itu tentang menjelaskan tentang secara umumnya itu. Kayak tadi kan di paragraf pertama menjelaskan tentang apa itu hujan. Jadi, menjelaskan secara umum dulu hujan itu apa. Lalu di paragraf kedua berisi tentang deret penjelas, berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Tadi udah dibaca sama Regita nih, paragraf keduanya itu kan berisi tentang seperti apa proses dari hujan dari awal sampai akhir gitu kan, berderet. Nah, di paragraf ketiga dalam teks eksplanasi berisi tentang simpulan dan pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut. Nah, dalam teks eksplanasi proses terjadinya hujan ini ada kesimpulan dari tentang proses terjadinya hujan. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya Ibu bakal membahas kosakata baku. Jadi, setiap kali kita menulis, entah itu teks eksplanasi, entah itu cerita dongeng, atau cerita-cerita yang lain, kita harus menggunakan kosakata baku. Tapi, apa ya itu kosakata baku? Ada yang tahu tidak? Ada yang pernah dengar mungkin? Nggak ada ya? Ya udah, Ibu jelasin. Kosakata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, secara singkatnya itu kosakata baku itu penulisan kata dalam bahasa Indonesia yang benar. Jadi misalkan biasanya kalau orang kan bilangnya maaf, maaf, seharusnya maaf, seperti itu. Jadi penulisan kata yang benar. Yuk, selanjutnya di sini ada contoh-contoh dari kosakata baku. Ya, bisa dilihat. Ada yang mau bacakan? Contoh dari kosakata baku dan tidak baku. Dia mau, Bu. Boleh, Dea. Contoh kosakata baku dan tidak baku. Iya, terima kasih Deanita. Nah, itu contoh-contohnya ya kosakata baku dan tidak bakunya. Biasanya kita bilang aktif-aktif, seharusnya aktif, lalu penulisan terampil harusnya terampil gitu. Selanjutnya nih, Ibu mau ada tugas. Nah, tugasnya ini berpasang-pasangan. Ibu mau bagi-bagi dulu ya. Kelompok pertama ada Naila sama Deanita. Lalu kelompok kedua Delian dengan Lulu. Kelompok ketiga Mega dengan Regita. Nah, tugasnya itu cari kosakata non baku yang sering kalian pakai. Lalu tulislah kosakata bakunya. Bisa dimengerti? Baik, Ibu. Ibu. Kelompok 1 ada yang kesulitan untuk tugasnya? Ibu, Alhamdulillah Dea tidak, mau Ibu. tanya. Kenapa, Dea? Kalau ini contohnya carinya satu atau berapa, Bu? Ditulis sebanyak yang kalian tahu. Oke, Bu. Kasih, Bu. Iya, sama-sama Dea. Kelompok 2 ada yang mau ditanya atau ada kesulitan? Tidak ada ya. Udah semua tugasnya?
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah, Ibu. Udah. Kelompok 3 udah, Ibu. Alhamdulillah sudah semua. Sekarang Ibu mau kalian mempresentasikan, menjawab dari kelompok 1. Coba. Ibu mau dengar. Baik, Ibu. Untuk yang pertama ada kosakata non baku. Kosakata non bakunya itu telur. Nah, kosakata bakunya itu telur, Ibu, yang betul. Kemudian ada kosakata non bakunya Senen. Nah, kosakata bakunya Senin yang betul. Iya, benar sekali. Terima kasih kelompok 1. Benar ya, tadi kita kan sering bilangnya telur. Ibu mau beli telur, harusnya telur. Yang benar itu telur, kosakata bakunya. Terus ada Senin. Misalkan ditanya, sekarang hari apa? Hari Senin, Ibu. Harusnya hari Senin, yang benar ya. Iya, benar sekali kelompok 1. Good job. Terima kasih kelompok 1. Sekarang Ibu mau dengar dari kelompok 2. Kelompok 2. Iya, Ibu. Ya, silakan coba presentasiin yang kalian sudah cari. Kalau dari kelompok 2, kosakata bakunya itu misalnya ada hari Rabu. Dan kosakata non bakunya itu ada Rebo, Ibu. Dilanjut sama teman aku, Bu. Oke. Baik, Ibu. Contoh satu lagi dari kelompok 2 yaitu kata bakunya tidak. Dan kata tidak bakunya itu enggak. Itu, Ibu, presentasi dari kelompok 2. Makasih. Iya, terima kasih juga kelompok 2. Benar nih, tadi ada sama kayak Senin ya, harusnya Senin. Terus kalau Rabu, harusnya Rabu, bukan Rebo. Terus ada juga, kita biasa bilang enggak, seharusnya tidak. Kalau untuk penulisan, seharusnya tidak. Seperti itu. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Terakhir. Oke, Bu. Kelompok 3 itu kosakata bakunya ada zaman, tapi kosakata non bakunya itu zaman pakainya J. Terus yang kedua, kosakata bakunya ada napas, bukan nafas. Iya. Itu, Ibu. Terima kasih kelompok 3. Benar ya, tadi seharusnya itu zaman, bukan zaman. Biasanya orang-orang tuh bilang pada zaman dahulu, tapi seharusnya pada zaman dahulu. Lalu yang kedua, selanjutnya tadi ada nafas. Seharusnya napas, bukan nafas. Seperti itu. Terima kasih kelompok 3. Ya, alhamdulillah udah semua ya dipresentasiin. Gimana nih pembelajaran hari ini? Udah pada ngerti tentang teks eksplanasi dan kosakata baku? Alhamdulillah ngerti. Menyenangkan gak nih pembelajaran hari ini sama Ibu? Sangat menyenangkan. Menyenangkan banget, Ibu. Sekarang Ibu mau tanya tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Dea boleh, Bu. Ya, silakan Dea. Kesimpulan pembelajaran hari ini kita udah belajar mengenai teks eksplanasi, udah dijelasin tentang pengertiannya, terus ada ciri-cirinya, terus tadi juga udah belajar kosakata yang biasanya ada di dalam teks eksplanasi, yaitu kosakata baku dan non baku. Itu, Bu. Iya, terima kasih Dea. Benar ya tadi tentang teks eksplanasi tentang proses kejadian alam atau sosial yang ada di sekitar kita. Lalu biasanya kalau di dalam teks eksplanasi harus menggunakan kosakata baku, yaitu kata-kata yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terima kasih Dea. Nah, Ibu sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini, Ibu mau ngasih tugas buat kalian.
ada di halaman 108. Nah, dikumpulkannya terakhir besok jam 12 siang ya, dikumpulkan ke WA Ibu. Oke? Ya, dari Ibu. Sekian. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Saya Ibu. Iya, boleh Naila. Oke. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Naila. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan anak-anak.